Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kasus antraks di Gunung Kidul belum ditetapkan sebagai kasus luar biasa. Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah meluasnya penularan antraks di Gunung Kidul, seperti vaksinasi terhadap hewan ternak dan pengawasan ketat lalu lintas hewan ternak tersebut. Kasus antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjangkit 87 warga di Dusun Jati, Kecamatan Semanu. Kasus antraks ini telah menyebabkan 1 warga meninggal dunia. Pemicu menyebarnya antraks di Gunung Kidul bermula dari warga yang mengonsumsi daging dari sapi yang telah mati, kemudian disembelih. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pempayun Setianing Astuti, saat jumpa pers pada Kamis 6 Juli, berdasarkan kajian, kasus ini sudah bisa ditetapkan sebagai kejadian luar biasa antraks. Namun penetapan status merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 2023 ini kalau 2022 tidak sebanyak ini. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur mater ya, di Gunung Kidul itu ya harusnya sudah warningnya tuh dari dulu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga meningkatkan kewaspadaan bahaya antraks dengan mengetatkan pengawasan ternak yang masuk ke daerah ini. Hewan ternak khususnya sapi harus dilengkapi surat kesehatan hewan dan menjalani proses karantina. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan Suparmi mengatakan, tanah di Kalimantan Selatan memiliki tingkat keasaman tinggi, sehingga bakteri antraks tidak bisa berkembang. Kalau Kalimantan Selatan kan memang diuntungkan dari daerah yang memang kuman antraks tidak bisa berkembang. Jadi yang kita antisipasi adalah masuknya ternak dari luar Kalimantan Selatan. Untuk mencegah hewan ternak di wilayah lain tertular antraks, Pemprov DIY bakal menggencarkan vaksinasi antraks di 5 kabupaten kota dengan memprioritaskan wilayah yang pernah terjadi kasus atau muncul gejala antraks. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 25.000 dosis vaksin antraks untuk ternak yang diprioritaskan bagi hewan piaraan di daerah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan menyusul adanya kasus antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakkeswan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi penyebaran penyakit antraks pada ternak, menyusul ditemukannya kasus penyakit menular ini di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir. Kepala Disnakkeswan Jateng Agus Waryanto pada Kamis 6 Juli menyatakan, guna mengantisipasi potensi penyebaran antraks, pihaknya telah menginstruksikan Dinas Peternakan di daerah untuk lebih memperketat lalu lintas penjualan hewan. Di samping itu, pihaknya juga telah menyiapkan 25.000 dosis vaksin antraks untuk ternak yang diprioritaskan bagi hewan piaraan di daerah perbatasan Yogyakarta. Agus Waryanto menambahkan, guna menanggulangi penularan ke manusia, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, karena selain menjangkiti hewan, penyakit yang ditularkan oleh bakteri Bacillus anthracis ini juga dapat menular dari hewan ke manusia, yakni melalui luka terbuka di kulit, terkena spora antraks, atau mengonsumsi daging hewan terjangkit antraks. Kita ada 25.000 vaksin ini, tentu saja daerah-daerah yang langsung berbatasan itu yang mempunyai dampak langsung. Satu, kaitan dengan lalu lintas kita perketat. Kemudian di daerah di pasar hewan, karena transaksi itu terjadi di pasar hewan. Makanya di pasar hewan itu perlu memang dipastikan ternak yang diperjualbelikan itu ya harus ternak yang sehat. Jangan sampai nanti kalau enggak kan bisa menular. Terkait adanya kasus positif antraks di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, pihak Disnakkeswan Jateng mengimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada. Jika mengetahui adanya hewan ternak diduga terjangkit antraks, masyarakat diharap segera melaporkan ke dinas terkait untuk ditindak.
Hingga saat ini, wilayah Jawa Tengah masih dinyatakan bebas antraks. Namun kasus antraks pernah terjadi di Jateng beberapa waktu silam. Seperti di Kabupaten Klaten pada tahun 1990, Kabupaten Semarang pada 1991, Kota Surakarta di tahun 1991 dan 1992. Selain itu, kasus antraks di Jateng juga pernah terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 1990, 1992, dan terakhir terjadi pada 2012. Di Karanganyar tahun 1992, Pati pada 2009, Kabupaten Sragen tahun 2010 dan 2011, serta Kabupaten Wonogiri yang terjadi pada 2016 dan 2021. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ratusan anak di kota Cimahi, Jawa Barat terserang penyakit DBD. Dari 123 kasus, 2 anak dilaporkan meninggal dunia akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Dinkes Kota Cimahi bergerak cepat menanggulangi kasus dengan melakukan pengasapan ke setiap rumah warga. Petugas Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan fogging atau pengasapan di Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis 6 Juli. Satu persatu rumah warga termasuk saluran air yang ada di wilayah tersebut mendapatkan pengasapan dengan bahan insektisida untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit demam berdarah tinggi DBD. Tak hanya itu, petugas juga membagikan serbuk abate secara gratis untuk mengentaskan jentik nyamuk di bak-bak penampungan air warga. Upaya ini dilakukan sebagai respons dari lonjakan kasus DBD di Kota Cimahi yang kini telah mencapai 123 kasus. Dari jumlah tersebut, 2 anak diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kematian juga ada ya kita ya. Berapa dok? Ini ya kita udah kasus 2 ya. Ke kelompok anak ya, kelompok anak sekolah. Kalau kebanyakan. Kalau itu biasanya sekitar, kalau anak itu sekitar, ini secara umum ya, biasanya kalau mendominasinya antara 60-70% dari kasus itu adalah kasus anak. Kalau kita itu dari tahun ke tahun nih, rata-rata begitu. Dinkes Kota Cimahi pun mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Pemirsa, air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Hal inilah yang direalisasikan oleh pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara melalui pemasangan 18.816 tabungan rumah air bersih yang diberikan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Wali Kota Tarakan Khairul meresmikan sambungan rumah air bersih gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada Kamis 6 Juli. Program pemerintah kota yang dijalankan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Tarakan telah memasang sebanyak 18.816 saluran air bersih gratis yang tersebar di seluruh daerah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Program yang dijalankan selama 4 tahun ini disebut sudah melebihi target awal, yaitu sebanyak 10.000 sambungan rumah. Khairul berharap program pelayanan ini tetap bisa diteruskan karena air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, pemasangan saluran rumah air bersih gratis ini akan menyasar warga yang tinggal di wilayah pesisir. Harus terus berlanjut, ya, karena pelayanan ini kan pelayanan dasar. Nggak mungkin, selama masih ada manusia maka air bersih itu pasti dibutuhkan. Maka selama ada orang di situ, pasti pelayanan air bersih dibutuhkan. Maka program itu tidak mungkin berhenti. Ya, cuman saya pikir ya kalau selama kami ini pasti masih programnya masih kita gratis. Nah ini kan di sini kan baru yang terpasang itu baru 400-an. Oh, masih jauh, masih banyak. Masih 3.000 masih bisa disambung. Untuk yang dulu nanti berarti ke arah Lamburungan Timur, Tanjung Pasir. Dengan pemasangan sambungan rumah air bersih gratis sebanyak 18.816 saluran ini, berarti 94% masyarakat Kota Tarakan sudah dapat menikmati air bersih yang berasal dari embung Indulung. Bagi masyarakat, air bersih PDAM ini secara ekonomi lebih murah bila dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan air bersih selama ini dari sumur bor.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa.
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Papua Street Carnival yang diorkestrai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo meyakini anak-anak muda Papua akan melakukan sebuah lompatan besar. Raungan sirene menandai dibukanya Papua Street Carnival secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di pelataran kantor Gubernur Papua Jayapura pada 7 Juli. Hadirin yang berbahagia, Papua Street Carnival. Perhelatan yang diorkestrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Papua Youth Creative Hub itu menampilkan berbagai produk ekonomi kreatif dari 7 wilayah di bumi cenderawasih. Melalui kegiatan tersebut, Presiden berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Papua semakin berkembang, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengangkat citra Papua sebagai destinasi pariwisata unggulan dengan potensi kreatif yang melimpah. Dia mengaku kagum dengan perkembangan pesat yang dilakukan pelaku ekonomi kreatif di Papua, sehingga dia yakin generasi muda yang memegang sektor tersebut akan melakukan lompatan besar. Banyak sekali industri kreatif yang ada di tanah Papua, dan kita harapkan ini terus berlanjut. Kelola oleh daerah sendiri, dimanajemeni oleh anak-anak muda Papua sendiri, karena ini memang masih dibantu dari pusat. Ya. Ini bisa menyaingi Jember Fashion Carnival, maupun juga bisa kita pasarkan sebagai event kelas nasional dan internasional yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Lebih lanjut, Sandiaga Uno memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya kalangan muda yang ditampilkan di Papua Street Carnival, karena bukan hanya menjadi gelaran ekonomi kreatif pertama di bumi cenderawasih, tapi juga menjadi catatan sejarah positif bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif setempat. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimis wisata hiu paus Batu Barani masuk dalam 3 besar pada penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023. Atraksi hiu paus dan berbagai fasilitas bagi wisatawan di objek wisata Batu Barani dirasa dapat memenuhi persyaratan yang dinilai pada gelaran tahunan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimistis objek wisata hiu paus di Desa Batu Barani dapat meraih penghargaan pada Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023. Berinteraksi bersama hiu paus menjadi daya tarik utama di objek wisata bahari unggulan daerah Batu Barani tersebut. Pengunjung dapat melihat hiu paus dari atas perahu hingga menyelam bersama hewan laut raksasa tersebut, baik dengan snorkeling hingga scuba diving. Berbagai fasilitas pendukung pun kini telah tersedia, mulai dari penginapan, sajian kuliner khas menu Gorontalo, hingga cenderamata khas daerah setempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Nutoma, usai menerima kunjungan tim ADWI Kamis 6 Juli mengatakan, kemudahan wisatawan untuk dapat bertemu hiu paus yang kerap menghampiri tepi pantai Batu Barani menjadi keunggulan dari objek wisata ini. Kami yakin dan percaya mudah-mudahan ya, kita doakan juga bersama Desa Batu Barani dengan hiu paus sebagai objek wisatanya, kita berdoakan menjadi masuk dalam 3 besar nasional. Paling bagus memang kalau ranking 1. Satu hal yang kami sebut itu adalah daya tarik ya. Dalam bahasa Inggris disebut visitors attraction. Daya tarik bagi pengunjung. Daya tarik itu ada 3. Pertama adalah keunikan, uniqueness. Satu keunikan. Kedua, ini sudah terjadi keunikannya ya. Nanti akan saya jelaskan. Kedua lah dia lebih ke exotic wow. Dan ketiga adalah dia itu lebih kepada
lokal ya, lebih kepada otentisitinya, otentik asli dari sini. Pemkab Bone Bolango pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan untuk saling bahu-membahu dalam menjaga, mempromosikan, dan mengembangkan objek wisata ini, sehingga dapat tetap lestari dan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan daerah. Pemirsa, Museum Aceh menggelar pameran sejarah tentang perjuangan rakyat Aceh, serta tokoh-tokoh penting di baliknya. Pameran muat informasi sejarah dari tahun 1511 hingga 2005 atau peristiwa damai MOU Helsinki. Pameran sejarah ini digelar di gedung pameran tetap lantai 3 Museum Aceh. Museum Aceh menggelar pameran sejarah tentang perjuangan rakyat Aceh serta tokoh-tokoh penting di baliknya. Pameran memuat informasi sejarah dari tahun 1511 hingga peristiwa damai MOU Helsinki 2005. Pameran ini dibuka mulai 6 Juni 2023 hingga 4 atau 5 tahun mendatang. Edukator Museum Aceh Nurhawani menjelaskan, berbeda dengan pengetahuan dari buku-buku sejarah, di museum ini pengunjung dapat pengetahuan baru secara lengkap tentang sejarah Aceh dari tahun ke tahun. Pihak museum juga akan menambah beberapa naskah perang dan koleksi lainnya, sehingga dapat memperkaya literasi bagi pengunjung tentang jalan peristiwa perjuangan bangsa Aceh. Kita mundur lagi karena ada pergerakan DITI, ada GAM gitu kan, ada tsunami, ada MOU gitu. Itu jadi itu kan sejarah yang memang mungkin di buku nggak ada sepanjang itu gitu. Jadi kita merangkai untuk dijadikan bahan ajar ya, bahan edukasi kepada seluruh generasi muda Aceh. Sementara itu, Urwatil Uska, salah seorang pengunjung, mengaku ia mendapat pengetahuan baru tentang tokoh serta pahlawan Aceh, di mana selama ini orang hanya mengenal Cut Nyadin, namun di museum ini bisa melihat lebih banyak pahlawan Aceh dan mengetahui sejarahnya secara lengkap. Saya berkunjung ke sini tentunya lebih mendalam untuk mendapatkan informasi bagaimana pahlawan-pahlawan. Kita dapat tahu bukan hanya Cut Nyadin atau Tengku Umar, bahkan ada Sultan Muhammad Daud, ada Pocut Merah Biu, Panglima Perang Laskar. Terus kita tahu tahunnya, siapa duluan. Melalui pameran ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sekaligus pembelajaran kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang perjalanan sejarah Aceh dari masa ke masa. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.